Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang super hebat. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita buka bukunya, buku temanya pada halaman 37. Pembelajaran ke-5, tema 1, subtema 1. Oke? Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, dibuka halaman 37. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di buku tema itu ada 4 gambar ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, bekerjalah dengan cara berkelompok. Kalau di rumah berarti berkelompok sama orang tua atau kakak ya. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompok di depan kelompok lain. Nah, ini tidak usah ya. Cukup ditulis saja nanti. Oke, ini ada gambarnya ya, sesuai dengan tema 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya bacakan contoh ya. Contoh ini nanti bisa dikembangkan sama anak adik-adik. Pada suatu hari, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain tanah. Setelah bermain, mereka melanjutkan untuk makan kue bersama. Udin dan Benny tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara Edo tidak mencuci tangan sebelum makan. Udin, Benny, dan Edo makan kue bersama-sama dengan senang gembira. Beberapa saat setelah mereka selesai makan kue, tiba-tiba Edo sakit. Nah, itu karena Edo tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, singkat ya. Silakan kalian buat yang baik, yang bagus ya. Lanjut, kita buka halaman 39. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, ini ya, gambar yang tadi ya. Apa yang kamu... Nah, tidak mencuci tangan sebelum makan, padahal sebelumnya ia baru saja bermain tanah yang mengandung banyak kuman. Jadi, ketika kalian sudah selesai bermain, jangan langsung mengambil makanan. Alangkah baiknya mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Supaya apa ya? Supaya tidak sakit. Aturan sebelum makan. Nah, ini salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruhi. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal itu perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan
pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Doa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Iya, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sama ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada halaman 41, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan temanmu. Contoh jawabannya nanti bisa dikembangkan kembali sama anak-anak. Kebiasaanku sebelum makan adalah mencuci tangan, berdoa, dan mengambil makanan secukupnya. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Contoh jawabannya, saya akan melakukannya dengan cara membiasakan setiap hari. 42. Ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan nomor 1 perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 1.200 kotak. Perusahaan B yang dihasilkan per bulan 3.000 kotak. Perusahaan C yang dihasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D yang dihasilkan per bulan 3.250 kotak. Perusahaan E yang dihasilkan per bulan 2.200 kotak. Oke. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini pada halaman 43. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, perusahaan C. Berapa? 4.800 kotak. Oke. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, perusahaan A, 1.200 kotak. Oke, lanjut. Di halaman 44, selesaikan soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Perusahaan A berapa? 1.200. Perusahaan B berapa? 3.000 kotak. Nah, kita jumlahkan ya. Satuan 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan 0 tambah 0 0. Sekarang ratusan. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ribuan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak susu. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B berapa kotaknya? 3.000 kotak. Perusahaan E berapa? 2.200 kotak. Mari kita jumlahkan. Mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 0 tambah 2 sama dengan 2. Ribuan, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 5.000
200 kotak susu. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang disediakan perusahaan A dan E? Jumlah perusahaan A berapa? 1.200 ditambah perusahaan E 2.200 kotak. Mari kita jumlahkan mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan, 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ribuan, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E adalah 3.400 kotak susu. Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? B adalah 3.000 ditambah perusahaan C 4.800 kotak. Mari kita jumlahkan mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 puluhan, 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan, 0 tambah 8 sama dengan 8. Ribuan, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800 kotak susu. Yang terakhir, 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawaban A adalah 1.200, perusahaan C 4.800. Mari kita jumlahkan mulai dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan, 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah ratusan ya. 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka kita tulis 0 dulu. 1 kita simpen. Masuk ke ribuan. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C adalah 6.000 kotak susu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran 5 hari ini sudah selesai. Besok masuk ke pembelajaran ke-6. Semoga kita bisa belajar lagi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.